kita jumpa di serial podcast Perempuan Lawan Pandemi. Podcast ini merupakan hasil kerjasama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dengan Magdalene.co. Saya Tasya Felder dan kali ini kita mau ngobrol soal upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya klaster keluarga. Dan kita tahu penyebaran virus corona di antara anggota keluarga memang menjadi kekhawatiran baru di tengah pandemi COVID-19 ini. Klaster keluarga ini terjadi ketika salah satu anggota keluarga terinfeksi, kemudian menularkan ke anggota keluarga lainnya, ataupun ketika anak-anak bermain dengan teman-temannya di lingkungan rumah, kemudian tertular dan menularkan kembali ke anggota keluarganya. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan kewaspadaan dan mencegahnya? Saya saat ini sudah bersama dengan Dr. Dewi Nur Aisyah yang merupakan Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19. Halo Mbak Dewi. Halo Mbak Tasya. Iya, nah kalau kita lihat ini saat ini kan memang mobilitas orang sudah nyaris sama ya seperti sebelum pandemi. Ya walaupun memang sudah menerapkan kebiasaan baru, kemudian juga protokol kesehatan, tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa artinya banyak keluarga yang rentan untuk masuk menjadi klaster keluarga. Bagaimana Satgas COVID-19 merespon hal ini? Ya, jadi kalau kita memang melihat klaster keluarga ini adalah salah satu klaster yang memang menyumbangkan angka yang cukup tinggi terkait dengan kasus COVID-19. Jadi tentu penyebab utamanya karena memang keluarga ini pasti agak sulit ya untuk menerapkan jaga jarak di dalam rumah. Jadi tentu akan lebih tinggi kemungkinannya tertular pada saat ada satu anggota keluarga yang terinfeksi. Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan juga di Satgas Penanganan COVID-19 saat ini, contohnya di DKI Jakarta, kurang lebih 40,1% dari total seluruh kasus yang ada ini berasal dari klaster keluarga. Klaster keluarga ini jumlahnya saat ini sudah 5.252. Ini dari tanggal 4 Juni sampai dengan 8 November 2020 yang mengakibatkan total kasus 42.019 orang. Jadi dari 5.000 klaster keluarga yang ada, total kasus yang jadinya muncul dari klaster-klaster tersebut sampai dengan 42.000 orang. Dan ini menyumbangkan sekitar 40% dari total seluruh kasus yang ada di DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, di Wisma Atlet sendiri berdasarkan hasil survei juga yang sudah dilakukan, sekitar 7% orang yang tertular ini nggak pernah keluar rumah. Nah, ini artinya apa? Berarti kemungkinan besar mereka tertular dari anggota keluarga yang ada di rumah atau mungkin orang yang berkunjung ke rumahnya pada saat itu. Sehingga terjadi penularan dan terjadilah meskipun mereka tidak keluar rumah, namun tetap terinfeksi. Kemungkinan besar pasti berasal dari orang yang dekat kepada mereka. Data yang lain juga menunjukkan pada saat libur panjang di bulan Agustus, ini data di DKI Jakarta menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan untuk klaster keluarga itu sendiri. Jadi bisa jadi karena sudah berpergian setelah libur panjang, ini pasti yang akan terlihat klaster keluarganya yang akan meningkat. Karena ada seseorang yang berpergian, kembali ke rumah, kemudian menyebarkan kepada anggota keluarga yang lain. Hal-hal ini yang merupakan harus kita hadapi dengan lebih seksama lagi, karena lagi-lagi klaster keluarga ini punya tipikal yang cukup berbeda dibandingkan dengan klaster yang lain. Seperti klaster perkantoran atau mungkin pasar. Di keluarga ini memang treatmentnya harus kita buat pencegahan dan pengendalian dengan lebih baik lagi. Apa yang membuat karakteristiknya berbeda? Seperti tadi saya bilang, jadi kalau secara teori kurang lebih klaster keluarga itu resiko penularannya 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan klaster yang lain. Kenapa? Karena anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain, ini pertama pasti akan lebih sulit untuk jaga jarak. Jadi ketika di rumah pasti lebih berdekatan. Kemudian yang kedua, kalau bersama dengan anak-anak juga nggak mungkin berjauh-jauhan. Kemudian yang ketiga, penggunaan masker juga kan tidak mungkin setiap hari, setiap saat menggunakan masker gitu. Jadi memang klaster keluarga ini lebih didominasi karena nature atau karakteristik orang berinteraksi di dalam rumah memang lebih dekat. Jadi physical kontaknya sangat dekat. Hal ini yang mengakibatkan kesulitan untuk terjadinya pemutusan penularan pada saat dalam satu keluarga. Dan ini juga yang harus kita pahami bahwa ini ketika klaster keluarga bermunculan, berarti kita harus lebih waspada kepada sumber-sumber penularannya. Jangan sampai ada satu anggota keluarga terinfeksi, kemudian menyebarkan kepada anggota keluarga yang lain. Apa sih Mbak Dewi faktor penyebab tertinggi terjadinya klaster keluarga? Apakah karena tadi itu hanya karena adanya libur panjang atau adakah faktor lainnya? Kebanyakan klaster keluarga itu memang berasalnya ya bukan pasti dari salah satu dari keluarganya, ada yang positif di luar rumah biasanya.
atau mungkin dari dalam rumah ada yang terkena positif karena ada orang yang berkunjung dan ternyata meskipun kondisinya sehat tidak bergejala, ternyata sudah terinfeksi COVID-19. Jadi ini ada dua biasanya jalur penularannya dua, antara keluarga yang di rumah dan mendapatkan penularan dari sumber penularan orang di luar rumahnya, namun pada saat itu berkunjung, kemudian tidak menerapkan protokol kesehatan, akhirnya terjadi penularan meskipun secara kondisi badan sehat. Yang kedua adalah ada salah satu anggota keluarga yang mungkin memang harus keluar rumah, entah bentuknya bekerja atau mungkin pergi ke pasar, terjadi penularan di luar, kembali ke rumah, kemudian menularkan kepada keluarga. Jadi intinya adalah tidak disiplinnya penerapan protokol kesehatan ya, Mbak Dewi ya. Ya, itu salah satu hal yang harus di-highlight adalah ketika ada orang di luar rumah yang hadir ke rumah, meskipun mungkin saudara, meskipun mungkin teman, meskipun mungkin saudara kandung kita yang tidak setinggal satu rumah, ini salah satu kuncinya adalah tetap menerapkan protokol 3M ketika kedatangan tamu seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika keluar rumah, beraktivitas di luar karena memang tidak bisa dihindari, ini juga harus dipastikan kita menerapkan protokol 3M dengan sangat ketat dimanapun berada. Kalau begitu apa dampak dari kemunculan klaster keluarga ini terhadap upaya penanggulangan pandemi COVID-19? Tentu dampaknya adalah tadi memang klaster keluarga menjadi salah satu klaster penyumbang tertinggi yang juga kita lihat, dan kadang aktivitas di luar rumahnya ini yang harus dibatasi sebenarnya. Misalnya kalau tidak perlu sekali, tidak usah menghadiri misalnya pernikahan yang jumlahnya banyak, karena banyak juga kita melihat ada klaster rapat, ada klaster dari pernikahan, ada klaster dari arisan, ini juga pernah kita dapati. Atau klaster pada saat itu ada juga sedang tahlilan cuma karena tidak jaga jarak, ruangannya kecil, orangnya penuh dan banyak, akhirnya dari satu orang positif itu bisa menularkan sampai 20 orang. Nah, jadi penularannya mungkin di luar, maka ketika ada aktivitas di luar rumah yang tidak terlalu urgent, itu lebih baik dihindari terlebih dahulu. Dan yang kedua, ketika pun harus beraktivitas, coba kita lihat bagaimana kapasitas dan penerapan protokol 3M di aktivitas tersebut. Misalnya, oh iya nih, ini penting banget ketika ada pernikahan dibatasi jumlah orang yang hadir misalnya. Ketika kita datang, orangnya sangat membeludak, lebih baik balik lagi, nggak usah melanjutkan lagi untuk ada di sana, karena resikonya jauh lebih tinggi, terutama kalau di rumah kita ada orang-orang yang beresiko, seperti mungkin misalnya tinggal bersama orang tua yang usianya sudah lanjut, atau mungkin dengan orang lain yang juga punya penyakit komorbid. Ini akan menjadi sangat rentan, dan jangan sampai kita yang menjadi penularan kepada orang-orang yang kita sayang. Itu merupakan salah satu upaya yang bisa kita lakukan ya. Betul. Untuk melindungi anggota keluarga yang rentan seperti Betul. orang yang berusia lanjut dan memiliki penyakit bawaan kalau Ya. begitu. Baiklah, kalau misalnya kita mencurigai ada anggota keluarga yang terkena COVID-19, apa yang harus kita lakukan, Mbak Dewi? Nah, jadi salah satu hal lagi, kalau tadi kan mungkin keluarganya tidak ada yang punya gejala gitu ya. Ketika ada salah satu anggota keluarga yang mungkin sedang sakit atau punya gejala, atau mungkin teridentifikasi kontak erat nih dengan seseorang pasien yang positif, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah sesuai juga dengan peraturan di Kementerian Kesehatan, melakukan isolasi mandiri. Kita cek dulu nih pertama ada gejala atau tidak. Ketika ada gejala, ini silahkan diperiksakan, terutama kalau gejalanya berat, ini pasti dirawat. Ketika gejalanya mungkin ringan atau tidak ada gejala sama sekali, ini maka wajib untuk melakukan isolasi mandiri. Ketika di rumah, pastikan kamar tidurnya terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian yang kedua adalah memastikan peralatan makan, peralatan mandi ini tidak bercampur antara salah satu anggota keluarga yang mungkin berpotensi terjadi penularan dengan anggota keluarga yang lain. Ini jika rumahnya masih memungkinkan untuk tinggal bersama. Kalau rumahnya sudah tidak memungkinkan, satu atap hanya ada 2 ruangan, ada 5 orang di sana, ini maka harus melakukan isolasi mandiri di fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat atau daerah, seperti rumah sakit darurat, atau mungkin ke fasilitas pelayanan isolasi mandiri juga di pemerintah daerah. Biasanya ada tempat-tempat yang memang didesain khusus untuk isolasi mandiri, atau juga di hotel-hotel yang juga disediakan oleh pemerintah daerah. Ya, seperti kalau kita ketahui pemukiman padat penduduk ini kan sulit sekali ya tentunya. Betul. Menjaga jarak atau menerapkan protokol kesehatan, apalagi ketika ada anggota keluarganya yang dicurigai terkena COVID-19. Nah, ini kalau kita ketahui akhir-akhir ini kan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah ini sudah penuh. Apa yang bisa dilakukan terutama untuk warga yang berada di pemukiman padat penduduk?
Jadi salah satu hal yang memang harus diantisipasi oleh pemerintah pusat maupun daerah adalah menghitung kecukupan mulai dari tempat tidur atau kapasitas tempat tidur yang ada di rumah sakit maupun ruangan ICU, dan yang kedua adalah fasilitas isolasi mandiri. Sebenarnya kalau dibilang penuh tidak, sampai dengan saat ini kita masih setiap hari memantau perkembangan. Mungkin ada beberapa titik kenaikan di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta pasca libur panjang ini yang sebelumnya sudah di bawah 60%, naik lagi di atas 60%. Tapi ini masih jauh sebenarnya dari 100%, tapi target kita memang di bawah 60%. Jadi ketika ada lonjakan kasus yang cukup tinggi, diharapkan kapasitas tempat tidurnya masih akan mencukupi. Rumah sakit darurat Wisma Atlet misalnya ini sudah ditambah dengan begitu banyak tempat tidur. Saat ini kapasitasnya sudah lebih dari 10.000. Hotel-hotel yang disediakan di 10 provinsi prioritas juga total jumlah tempat tidurnya di atas 10.000. Jadi semua ini memang harus difikirkan dengan masak-masak. Jangan sampai ketika terjadi kenaikan kasus, rumah sakit tidak sanggup untuk menerima pasien atau fasilitas isolasi mandiri juga tidak tersedia. Karena berdasarkan hasil pengalaman kemarin, ketika melakukan isolasi mandiri di rumah ini agak beresiko untuk menularkan kepada anggota keluarga yang lain. Jadi memang ini tugas kita bersama, kita selalu mengadakan koordinasi dan juga memberikan masukan untuk melihat apakah kapasitasnya itu masih mencukupi ketika terjadi lonjakan kasus akibat dampak beberapa kegiatan kerumunan yang terjadi. Ketika kita mengetahui bahwa ada anggota keluarga yang memang sudah suspek, dengan ketika hanya mencurigai saja, ini apakah protokol kesehatan yang diterapkan sama atau tidak? Ketika sudah menjadi suspek kan berarti memang terduga bahwa ada potensi orang tersebut memang terinfeksi. Bisa jadi bentuknya karena karena ada di kantor saya yang positif misalnya, atau teman satu lantai, mungkin nggak satu ruangan tapi satu lantai, tapi mungkin pernah ngobrol bareng, durasi ngobrolnya berapa menit, berapa kali pertemuan, ini juga harus dievaluasi. Biasanya memang ketika dirasakan sudah ada gejala terinfeksi gitu ya, ini bisa diperiksakan juga kepada fasilitas kesehatan yang terdekat dari rumah untuk minimal dicek untuk melihat apakah benar gejala yang saya rasakan ini positif atau tidak. Kemudian perlakuan di rumah juga akan tetap sama, di mana penerapan 3M akhirnya harus dilakukan. Menggunakan masker, ini harus, ini wajib, tidak bisa ketika ada suspek yang juga tinggal dalam satu rumah. Mungkin kesannya agak-agak ini kok sulit banget sekarang, udah kondisi aktivitas dibatasi, ketika di rumah kok masih harus sulit. Tapi ini adalah sebenarnya bentuk pengorbanan kita untuk orang-orang yang kita sayang, daripada nanti terjadi hal yang tidak diinginkan, pencegahan itu jauh lebih baik. Jadi ini juga yang harus kita pahami bersama. Kadang ngerasa ini kok beda banget ya dengan zaman-zaman dulu, kok nggak pernah ngerasa interaksi komunikasi dengan anggota keluarga yang lain kok sampai segininya sekali. Tapi lagi-lagi ketika kondisi pandemi saat ini belum berakhir dan belum dicabut juga oleh WHO, kita masih dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan ini yang butuh kerjasama dari semua pihak untuk sama-sama bersabar, sama-sama belajar, sama-sama menerapkan dan mengimplementasikan 3M dimanapun berada dan sesuai dengan protokol kesehatan. Karena itu adalah kunci terbesar dalam kesuksesan memutus rantai penularan. Ya, setidaknya itulah yang bisa kita lakukan secara mandiri di rumah begitu ya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, Mbak Dewi berbicara mengenai upaya, ini apakah ada upaya khusus dari Satgas COVID-19 untuk mengedukasi keluarga prasejahtera terutama yang tinggal di pemukiman padat penduduk? Beberapa hal juga sudah kita coba lakukan dengan menggandeng pemerintah daerah utamanya, tokoh masyarakat setempat, tokoh agama setempat. Dan yang harus kita pahami sebenarnya ini Mbak Tasya, semua penduduk Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ini punya karakteristik yang berbeda-beda, punya budaya yang berbeda-beda. Di perkotaan kita ngomong pandemi, belum tentu di pedesaan ini paham apa sih itu pandemi gitu ya. Itu loh corona itu apa gitu. Jadi bisa jadi nggak semua orang paham dengan apa yang kita diskusikan. Jadi harus menggunakan kearifan lokal, menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai influencer terdekat masyarakat sekitar, lagi-lagi untuk memahamkan pentingnya 3M diterapkan dalam rangka memutus rantai penularan. Jadi ini beberapa hal yang juga dilakukan. Kita sudah memiliki bidang perubahan perilaku. Ini sudah terdapat lebih dari 40.000 duta perubahan perilaku yang ada di seluruh kabupaten kota Indonesia, dan ini tugasnya mengedukasi tokoh masyarakat dan tokoh agama yang kemudian disampaikan dalam bahasa yang mudah difahami oleh mereka. Buku panduan terkait dengan penerapan 3M ini juga sudah ditranslasikan ke 75 bahasa lokal yang ada di Indonesia.
Lagi-lagi tadi kita nggak bisa menyamakan nih, kita bilang new normal belum tentu yang ada di ujung timur Indonesia paham apa yang kita maksud. Lagi-lagi perlu pendekatan yang lebih berbasis lokal, dan ini upayanya benar-benar gotong royong dari atas sampai dengan bawah. Baik. Mbak Dewi, kita sebentar lagi akan menghadapi momen libur panjang lagi nih Mbak Dewi. Natal, kemudian juga Tahun Baru, dan ini tentunya akan sangat beresiko menjadi klaster-klaster baru lainnya begitu ya. Dan kalau dari Satgas COVID-19 sendiri, apa rekomendasi bagi keluarga, walaupun kita tidak bisa melarang orang ya untuk keluar rumah atau melakukan aktivitas liburan begitu, tetapi apa yang bisa dilakukan, rekomendasi kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan agar mencegah mereka untuk tidak keluar liburan dan menyebabkan kerumunan? Iya, bisa difahami sekarang kan kita sudah bukan 1-2 bulan lagi ya menghadapi kondisi lebih baik di rumah saja gitu, dimana roda ekonomi dari masyarakat juga harus berjalan. Dan kalau kita bilang ini kondisinya lagi fatigue, lagi capek banget, masyarakat itu diminta untuk selalu di rumah. Tapi lagi-lagi ini tetap kita lakukan sejak beberapa liburan pada saat di bulan kemarin Oktober. Kita sudah rapat berkoordinasi sejak 1 bulan sebelumnya juga untuk membahas terkait dengan potensi kenaikan kasus, operasi justisi yang dilakukan di masyarakat untuk menekan adanya penularan antara satu orang dengan orang yang lain. Ini juga sangat berpengaruh sebenarnya, karena ternyata hasil pemantauan kita, dampak libur panjang yang terjadi dari Idul Fitri kemudian di bulan Agustus dibandingkan dengan yang sekarang sebenarnya tidak terlalu tinggi yang sekarang. Bisa jadi juga karena masyarakat sudah mulai belajar 3M itu ngapain, ketika keluar rumah harus ngapain. Tapi kalau dari kita tetap fokusnya untuk menghadapi akhir tahun nanti dengan libur yang panjang juga. Yang pertama adalah kalau memang bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga di rumah, kita tetap sarankan untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga di rumah. Bisa dengan bermain bersama anak-anak, nonton TV bareng misalnya. Ini bisa diadakanlah keseruan tersendiri di dalam anggota keluarga saja yang di dalam satu rumah. Yang kedua, jika memang harus berpergian nih, yang pertama adalah dicek dulu nih destinasi wisata kita. Apakah menerapkan protokol 3M atau enggak? Ini penting. Fasilitas cuci tangan ada atau tidak, di sana kondisinya apakah dibatasi jumlah pengunjung atau tidak. Ini akan sangat mempengaruhi nanti bagaimana kita bisa menerapkan 3M pada saat berpergian. Yang ketiga, jika harus berpergian juga tadi, mengajak anggota keluarga satu mobil satu rumah ya. Jadi jangan bercampur dengan anggota keluarga lain mungkin, atau ada teman gitu ya, nebeng di satu mobil. Karena kondisinya lagi biasanya kalau orang jalan-jalan tuh bukan ke tempat yang cuma 30 menit perjalanan, minimal 1-2 jam. Jadi bisa terjadi penularan pada saat mobil juga. Beberapa hasil penyelidikan epidemiologi yang kita lihat, ada 1 orang yang berwisata dengan 3 orang koleganya yang lain, semuanya positif. Nah, lagi-lagi ini karena tadi bisa jadi terjadi penularan bukan hanya di tempat wisatanya, namun pada saat pulang ke rumah misalnya dalam satu mobil yang sama, mungkin 2 jam bersamaan. Dan kadang kalau di mobil itu kan bisa jadi kapasitas penumpangnya jadi banyak gitu, tidak dijaga jaraknya, akhirnya terjadilah penularan. Dan ventilasi udara biasa ditutup karena lebih memilih AC mobil daripada membuka jendela mobil. Kemudian yang keempat adalah ketika berpergian pastikan membawa peralatan pribadi sendiri. Alat makan kalau bisa bawa sendiri. Jadi gunakan alat makan sendiri, alat ibadah itu juga sendiri. Nah, jadi kalau misalnya nanti untuk yang muslim mau pergi sholat, bawa sejadah sendiri, bawa mukena sendiri. Kemudian hand sanitizer nih jadi bawaan wajib ketika keluar rumah dan harus sering-sering dipakai setiap saat. Kemudian menerapkan jangan sering menyentuh wajah, terutama dengan tangan yang belum dibersihkan. Ini yang harus kita pastikan untuk berjalan secara terus-menerus. Dan yang kelima, usahakan jaga jarak sebisa mungkin pada saat di tempat sana. Kalau bisa tujuannya outdoor, ini akan jauh lebih baik lagi sebenarnya. Jadi tujuannya lebih outdoor. Dan titik kritis yang lain pada saat makan siang. Nah, ini kadang kalau orang makan siang udah nggak mungkin pakai masker nih, pasti dibuka. Jadi kalau saran saya yang pertama, kalau bisa tempatnya outdoor. Yang kedua, jauh dari kerumunan. Jadi bukan ramai kanan kiri orang lalu lalang. Kalau bisa bawa makanan sendiri atau beli di restoran tapi tempat makannya piknik sendiri gitu ya. Ini jauh lebih baik daripada kita berkerumun dan bertemu dengan banyak orang, apalagi kalau sirkulasi udaranya di restoran tersebut kurang baik. Ini dapat menjadi titik penularan yang lain. Ini beberapa hal yang harus difikirkan. Dan mungkin saran yang lain kalau saya boleh bilang, ketika mau berpergian bikin plan A, plan B, plan C. Misalnya saya mau pergi ke tempat A nih, tapi juga bikin plan B-nya saya ke sini. Kenapa? Ketika sampai ke tempat A ternyata penuh dan banyak orang, putar balik,
pilih ke tempat B. Jadi dicari-carilah. Jadi lebih mencari keamanan ke tempat-tempat wisata yang masih bisa kapasitas ruangannya besar, orang-orang tidak berkerumun, karena ini kunci untuk menurunkan penularan. Dengan menjaga jarak minimal 1 meter, kita sudah memutus rantai penularan kurang lebih 85%, resikonya turun. Jadi memang menjaga jarak itu jadi kunci untuk memutus penularan antara satu orang ke orang yang lain. Baik, Mbak Dewi, seperti apa sih peran dari yang diharapkan oleh Satgas COVID-19 kepada masyarakat, terutama peran ibu ya untuk mencegah adanya klaster keluarga? Kalau tadi sudah disampaikan juga, penerapan 3M ini penting sekali. Kalau saya melihat sebenarnya ini perannya equal ya, antara ibu maupun ayah punya peran yang sama-sama untuk melindungi keluarga, kan sebenarnya itu. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan mengenai 3M, ini wajib diterapkan. Kemudian ibu juga dapat berperan untuk mengedukasi anak-anaknya nih sebenarnya, karena banyak anak-anak kita yang juga mungkin tidak paham. Mereka cuma tahu ya corona, tapi apa yang harus dilakukan? Membiasakan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini sangat penting sekali. Anak-anak agar sering cuci tangan menggunakan sabun, memastikan ketersediaan cuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer. Ini juga dibantu. Kemudian yang selanjutnya memastikan asupan makanan yang bergizi dan sehat. Nah, ini juga bisa dibantu sekali dengan peran seorang ibu yang bisa membantu memastikan asupan keluarganya juga baik agar imunitas keluarga juga terjaga. Yang selanjutnya juga nggak lupa adalah memastikan kebersihan rumah sebenarnya, terutama pada daerah-daerah yang sering dipegang oleh banyak orang. Misalnya apa, gagang pintu, remote TV, saklar. Nah, ini bisa diusahakan agar dengan lebih sering dibersihkan, dipastikan kebersihan rumah terjaga setiap hari. Ini juga akan sangat membantu untuk memutus rantai penularan yang ada di keluarga. Jadi peran ibu tuh sangat penting ya Mbak Dewi sekali, ya. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Dan harus benar-benar punya pengetahuan, Betul. Kemudian juga rajin begitu ya. Pemahamannya, mengedukasinya, bukan hanya menjadi contoh. Jadi paling utama adalah menjadi contoh, kemudian mengedukasi, mengajarkan, bahkan kalau bisa anak-anaknya mengedukasi juga orang-orang yang lain. Jadi memang rantai pendidikan dari seorang ibu kepada anak sangat besar sekali nanti efeknya. Bukan hanya sekarang dan pada saat pandemi ya. Perilaku hidup bersih dan sehat itu kan kampanyenya sudah 10-20 tahun yang lalu. Ketika itu diterapkan, sebenarnya kita tengah menghindari banyak terjadinya penularan penyakit infeksi yang lain sebenarnya. Dan juga harus cerewet begitu ya, karena anak kecil itu susah sekali diberitahuannya sekali. Baik, Mbak Dewi, ini seperti kita ketahui bahwa saat ini Satgas memiliki sistem aplikasi monitoring perubahan perilaku. Ini sudah diterapkan di 3 juta titik di 34 provinsi di Indonesia. Nah, ini salah satunya untuk memantau kerumunan masyarakat. Apa bacaan terakhir atau terkini dari pantauan ini, dan seperti apa jika dikaitkan dengan upaya menekan laju bertumbuhnya klaster keluarga? Jadi memang kebanyakan yang kita lihat ini pemantauan ini dilakukan kolaborasi sebenarnya. Satgas Penanganan COVID-19 memimpin proses terjadinya pemantauan adanya penerapan protokol kesehatan yang ada di masyarakat. Jadi kan kita biasanya nih fokus selalu dengan jumlah kasus nih Mbak Tasya. Berapa sih kasus hari ini, berapa sembuh, berapa yang meninggal. Kita lupa itu adalah output sebenarnya. Yang harus kita benahi, jangan sampai itu terjadi adalah proses. Jadi kita coba tarik lagi ke hulu, apa sih proses yang harus dilakukan sehingga kasus tidak tinggi, orang-orangnya sembuh. Ini semua dimulai dengan memutus rantai penularan dengan cara penerapan protokol kesehatan. Nah, akhirnya kita berkolaborasi dengan Mabes TNI, dengan Mabes Polri, dan juga bidang perubahan perilaku dan bidang relawan yang ada di Satgas untuk menjadi monitoring yang ada di masyarakat. Tadi sudah disampaikan, saat ini sudah lebih dari 100 juta orang yang dipantau sebenarnya. Titik pantaunya juga sudah banyak, dan bukan hanya orang yang kita pantau. Institusinya juga kita evaluasi, mulai dari perkantoran, mungkin juga sekolah, daerah pemukiman, tempat olahraga publik, semua kita evaluasi apakah 3M juga sudah diterapkan di sana. Nah, dari hasil pantauan yang kita lihat memang jumlah kepatuhan menggunakan masker ini meningkat Mbak Tasya. Mungkin nilainya nggak sampai 100%, mungkin di angka 75 atau 80-an%, jaga jarak yang lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan masker. Karena memang salah satu karakteristik orang Indonesia ini kan agak sulit kali ya kalau untuk menjaga jarak. Ini juga bisa kita pahami, namun lagi-lagi bentuk evaluasi nanti di lapangan kita juga selalu sampaikan kepada pemerintah daerah. Misal ada institusi yang tidak menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun, ini kan berarti harus disupport bagaimana caranya, harus menyediakan. Ada juga beberapa institusi yang ternyata tidak memberikan sosialisasi apapun terkait dengan 3M, sedangkan ini penting.
Terutama kita juga melihat di rumah ibadah, kemudian di tempat-tempat publik yang sering gunakan seperti pasar dan juga mall, ini kita evaluasi. Kemudian nanti kita melihat apakah ada petugas pengawas juga di lapangan. Seberapa sering sih tempat-tempat itu dibersihkan? Ini juga akan terlihat polanya di mana ada beberapa daerah yang memang proses disinfeksi dilakukan rutin setiap hari, namun ada juga yang seminggu 3 kali, ada juga yang seminggu sekali. Nah, ini juga yang menjadi pengingat untuk kita semua, misalnya mau liburan ke destinasi wisata belum tentu juga tuh dibersihkan setiap hari. Itu kenapa akhirnya kita selalu gunakan hand sanitizer kemanapun, selalu bersihkan diri dan tempat yang kita pegang karena kita tidak tahu seberapa sering itu dibersihkan. Itu beberapa hasil pemantauan yang sudah kita lihat saat ini dan terus berjalan. Kadang ada naik turun ya sih Mbak Tasya, misalnya kalau Sabtu Minggu kadang cenderung mungkin agak turun sedikit misalnya, mungkin tidak terlalu banyak tapi memang agak turun karena orang lebih banyak ketika keluar di hari Sabtu Minggu sehingga jaga jarak jauh lebih sulit diterapkan. Ini juga hal-hal yang kita pantau dan juga karakteristik setiap daerah dapat terlihat perbedaan antara satu kabupaten kota dengan kabupaten kota. Ya, kalau kita ingat bahwa pandemi ini mulai sudah berbulan-bulan yang lalu dan tantangan paling besar ini karena masyarakat sudah jenuh juga ya, sudah penat sekali dengan kondisi seperti ini dan tantangan yang terbesar adalah memiliki konsistensi untuk melakukan perilaku 3M, kemudian juga menerapkan protokol kesehatan. Apakah Mbak Dewi punya tips-tips dari Satgas COVID-19 agar masyarakat juga tetap konsisten untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut? Iya, kalau di Satgas Penanganan COVID-19 kita kan juga mengusulkan adanya hashtag ingat pesan ibu sebenarnya. Kenapa ya tadi saya bilang ibu itu membawa pesan edukasi yang luar biasa dan memang harapannya memang selalu didengarkan oleh semua orang sebenarnya. Setiap dari kita adalah anak dari ayah ibu kita. Nah, oleh sebab itu untuk 3M ini memang kita rasa ini tetap adalah kunci untuk memutus penularan COVID-19. Kalau kita bicara berdasarkan data nih Mbak Tasya, seseorang yang mencuci tangan menggunakan sabun ini mampu menurunkan resiko penularan di angka 35%. Seseorang yang menggunakan masker kain mampu menurunkan resiko penularan di angka 45%. Ketika seseorang menggunakan masker bedah, ini mampu menurunkan resiko penularan di angka 70%. Kalau menjaga jarak minimal 1 meter, ini mampu menurunkan resiko penularan 85%. Kalau kita kombinasi gimana nih si 3M ini sebenarnya hasil kombinasinya, maka ia mampu menurunkan resiko penularan sampai di angka 99,99%. Ini yang harus terus kita gaungkan kepada masyarakat, lagi-lagi efektivitas untuk memutus rantai penularan itu berada di tangan kita loh. Jadi kalau Ketua Satgas selalu bilang, garda terdepan untuk memutus rantai penularan adalah masyarakat itu sendiri. Saya, Mbak Tasya, semuanya ini punya peran yang sama-sama besar. Jadi kalau tenaga kesehatan mereka adalah jantung pertahanan terakhir. Jadi kita harus mengedepankan upaya preventif, jangan sampai terjadi penularan, bukan membiarkan adanya penularan sehingga banyak orang di rumah sakit. Ketika mulai banyak orang di rumah sakit, fatalitasnya juga pasti akan tinggi. Di luar itu pesannya adalah 3M yang lain, yaitu iman, aman, dan imun. Jadi kalau tadi sudah dikatakan 3M yang memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ini bagian dari amannya yang kita kejar. Di luar itu juga masih ada iman, di mana kita beribadah sesuai dengan pedoman protokol kesehatan di masa COVID-19. Dan yang terakhir imun. Jangan lupa untuk memakan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup. Dan ini juga perlu peran ibu sekali loh untuk memastikan hal itu terjadi. PR kita bersama Mbak Tasya untuk sama-sama gotong royong menerapkan 3M, iman, aman, dan imun. Baik, Mbak Dewi, terima kasih sekali atas waktu dan penjelasannya untuk kesempatan kita kali ini, karena memang sangat memprihatinkan ya bahwa klaster keluarga ini dari keseluruhan ini mengkontribusikan 40% dari adanya semua kasus. Baiklah, sampai di sini dulu obrolan kita. Terima kasih banyak Mbak Dewi dan juga pendengar. Sampai di sini obrolan kita di podcast Perempuan Lawan Pandemi. Jaga kesehatan Anda dan keluarga dengan tetap patuh pada protokol kesehatan dan carilah berita seputar pandemi dari situs-situs yang kredibel. Salah satunya kamu bisa kunjungi situs covid19.go.id. Ada berbagai informasi seputar penyebaran dan penanganan COVID-19, kemudian juga ada situasi terkini penyebaran, ruang bertanya, dan juga hoaxbuster, sehingga kalau ada informasi-informasi yang masih Anda ragukan kebenarannya, silakan cari di situs
covid19.go.id. Podcast ini merupakan hasil kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dengan Magdalene.co. Saya Tasya Felder, terima kasih sudah mendengarkan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.